Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Bapak-bapak, pengurus, adik-adik, saudara-saudara yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 23 sampai 29. Surat Qaf ayat 23 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 23 sampai 29. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang demikian. Dan yang menyertainya, dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang kafir yang sangat ingkar dan keras kepala, yang enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Yang menyertai dia berkata pula, ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Demikianlah firman Allah dalam surat Qaf ayat 23 sampai 29. Yang ini ada hubungannya juga dengan ayat sebelumnya. Yaitu bahwa nanti di hari kiamat seseorang akan diiringi oleh dua. Yang pertama adalah
malaikat yang mencatat, yang kedua oleh jin yang sering menyesatkan. Jadi di sisi kita ini di samping ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, yang biasanya masyarakat menyebutnya raqib dan atid, juga ada jin korin, ya, jin yang senantiasa mengajak kepada kejahatan, jin yang menyuruh kita berbuat maksiat, jin yang menyuruh kita ya pokoknya melakukan berbagai macam perbuatan maksiat lah, dari sekecil-kecilnya maksiat sampai yang besar-besarnya. Yang sekecil-kecilnya maksiat itu adalah menguap. Ya. Menguap itu termasuk maksiat yang harus dicegah. Saya baru baca dalam kitab adab, ternyata menguap itu ada tuntunannya. Bahwa kita dianjurkan untuk menutup mulut serapat-rapatnya pada saat kita menguap. Sebab kata Nabi, menguap itu dari setan, sedangkan bersin itu dari Allah. Maka kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita menguap, kata Nabi, terutama waktu sholat itu harus ditutup rapat, karena itu dari setan. Jangan sampai bunyi jangan sampai. Kalau kita menguap waktu sholat sampai bunyi itu setan tertawa terbahak-bahak, dan setan masuk ke perut kita. Setan masuk ke perut kita dan tertawa terbahak-bahak. Maka pada saat kita sholat, kita tutup serapat mungkin dengan mulut, kata Nabi, dengan tangan tutup. Ya, jangan sampai menguapnya itu berhasil. Jadi menguap itu harus direm yang pakem. Ya. Nah, saya sendiri merasakan, ya, kenapa pada saat lihat HP itu nggak menguap. Lihat HP itu nggak menguap. Tapi pada saat lihat Quran, Masya Allah, baru 2 ayat udah. Betul kata Nabi, betul dari setan, betul. Lah buktinya lihat HP nggak menguap, apalagi lihat TV nggak menguap. Tapi pas lihat Quran, ya, jadi memang ini harus kita lawan, ya, harus kita lawan. Apalagi santri-santri penghafal Quran ini jelas itu godaan utama. Kasih jalan, air mau lewat. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Nah, ini ayatnya ayat 21, ya, ayat 21, ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Ayat 21 artinya, dan datanglah tiap-tiap diri, ya, datanglah nanti di hari kiamat, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi, ya. Jadi malaikatnya juga 2, yang satu yang menggiring, yang satu yang penyaksi itu berarti yang mencatat. Nah, kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa di samping malaikat juga ada jin korin tadi, ya, jin korin yang selalu mengkopi kita. Jadi kemana saja kita pergi, dia ikut. Baik, kita coba baca dulu ininya, tafsirnya, supaya kita tidak melenceng, ya. Kita baca dulu tafsirnya. Kesaksian malaikat dan perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala agar orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini judulnya. Kesaksian malaikat dan perintah Allah agar orang kafir dilempar. Nah, beda kan kalau surga kan masuk ya, masuk. Kalau ke neraka itu bukan masuk. Karena mereka itu manusia itu nggak mau masuk neraka, nggak mau. Maka sebleng gitu. Jadi dilempar. Sistemnya itu sistem lempar. Ya tidak, neraka ya, masuklah, masuk, nggak begitu. Nggak masuk dengan riang gembira itu, enggak. Iya. Dia bilang nggak mau. Ya, pas nggak mau, cengkik, kalau bahasa Tegalnya namanya cengkiwing. Blek. Ya. Cengkiwing itu diambil dengan satu tangan. Ya. Manusia kan tangannya dua kan. Jadi ini bahasa Tegal ya. Jadi ngambilnya bukan dua tangan, bukan pula ngambilnya begini malaikat. Enggak. Ya. Belum. Kita diangkat dengan tangan, kita dilempar orang dengan satu tangan, apa rasanya? Jadi tangan kita yang ditarik itu satu tangan, bukan dua tangan. Ya. Itu namanya dicengkiwing. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam ya. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya memberitahukan tentang malaikat ya, yang ditugaskan mencatat amal perbuatan manusia ya, yang kita sebut raqib dan atid. Malaikat tersebut akan bersaksi pada hari kiamat atas semua perbuatan yang dilakukan manusia. Ya. Malaikat akan jadi saksi, kemudian malaikat akan bicara, hadza ma ladayya atid. Ya. Hadza ma ladayya atid. Ya, itu makanya disebut raqib dan atid ya, ini dari kata-kata atid ini. Hadza ma ladayya atid. Inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Nih, catatan saya. Saya mencatat Nurdin selama hidup di dunia. Nih. Tapi insya Allah Nurdin kan beriman pada Allah ya. Berimanlah. Harus beriman. Yakni yang telah tersedia dan tercatat apa tambahan, tanpa tambahan dan pengurangan. Jadi catatan malaikat itu betul-betul pure. Nggak ada hoaknya. Nggak ada yang hilang. Jadi catatannya itu nggak ada yang hilang, nggak ada yang kececer. Waduh, catatannya hilang satu nih. Waktu itu Nurdin ke Tegal, catatan ke Tegal hilang, itu nggak mungkin begitu. Malaikat nggak begitu. Tidak ada catatan yang tercecer dan tidak ada catatan susulan. Oh, kayaknya ini, ada tambahan lagi, ya. Jadi tidak bertambah, tidak berkurang, pas. Luar biasa malaikat ini. Maka jangan main-main dengan malaikat. Dan inilah hebatnya Gus Baha. Gus Baha bilang bahwa siapa bilang orang hidup itu harus makan? Ya, saya harus makan supaya hidup. Kalau nggak makan nggak hidup. Padahal Gus Baha mengatakan ada makhluk hidup yang tidak makan. Ya, ada makhluk hidup, dia tetap hidup tapi tanpa makan. Siapa? Malaikat. Malaikat kan nggak makan, nggak kawin, ya, tapi hidup. Jangan dikatakan malaikat itu mati, hidup, ya. Dia tidak. Jadi Gus Baha mengatakan begitu. Jadi jangan kita sembarangan mengatakan bahwa hidup pasti makan atau, ya pokoknya hidup dengan makan lah ya, hidup pasti makan. Siapa bilang malaikat itu hidup tanpa makan? Kata Gus Baha. Kembali ke sini. Jadi malaikat penyaksi mengatakan hadza ma ladayya atid. Hadza ma ladayya atid. Ini loh catatan yang ada padaku. Tidak lebih dan tidak kurang, pas. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla menghukumi semua makhluk dengan adil. Ya, di saat malaikat itu menyodorkan buku catatannya, hasil rekamannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengadili seluruh manusia dengan adil. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid." Ya.
lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang kafir yang sangat ingkar. Ya. Jadi ini langsung perintah dari Allah bahwa karena orang kafir itu kan nggak perlu lagi dilihat catatannya kan, nggak perlu dong. Sudah otomatis yang namanya kafir itu seluruh catatannya hangus kan. Orang kafir itu kan pekerjaannya hanya dua di muka bumi ini, beramal baik dan beramal buruk, ya kan? Nah, yang namanya kafir beramal buruk kan. Nah, yang beramal baiknya ditolak dong, ditolak. Ya. Ada nggak orang kafir yang suka ngasih minuman, ngasih nasi bungkus, ngasih beasiswa? Ada nggak? Ya itu kan baik menurut kacamata masyarakat. Ya. Tapi menurut Allah apa baik? No. La. Menurut Allah tidak baik. Ya. Karena setiap amal orang kafir, setiap amal perbuatan orang kafir, yang baik dan yang tidak baik semuanya adalah haba'am mansuro. Haba'am mansuro, seperti debu yang berterbangan. Ya. Tidak bisa ditimbang. Ya, bagaimana mau nimbang debu itu? Susah, nangkapnya aja susah. Nangkap aja susah, bagaimana mau ditimbang? Ya. Haba'am mansuro. Jadi seperti debu yang berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti debu yang berterbangan. Jadi catatan amal itu terutama ya khususnya untuk orang beriman. Ya. Karena untuk orang beriman kan supaya dirinci kan, orang beriman itu supaya dirinci. Ini amal soleh apa amal salah gitu kan. Misalnya, ya Allah saya sedekah supaya saya dipuji orang. Nah, berarti amal salah. Amal salah. Ya Allah saya sedekah ikhlas. Nah, berarti amal soleh. Nah, berarti kan nanti yang amal salah masuk timbangan keburukan, yang amal soleh masuk timbangan kebaikan. Nanti kan ditimbang. Ya kalau amal solehnya lebih banyak, maka dia ke surga. Kalau amal buruknya lebih banyak, maka dia ke neraka dulu. Pakai kalimat dulu. Maka dia ke neraka dulu. Nah, baru nanti setelah cukup dipandang oleh Allah, diangkat masukkan dalam surga karena dia ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, siapa yang masuk ke neraka jahanam? Kulla kafarin anid. Setiap yang sangat kafir. Kalau di terjemahan di masjid saya itu kafarin anid itu yang sangat kafir. Jadi lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang kafir yang sangat kafir. Ya, jadi di situ sebenarnya ini cuma mempertajam saja orang kafir yang sangat kafir. Padahal lemparkanlah olehmu berdua ke neraka semua orang kafir. Titik. Itu cukup sebenarnya. Ya. Karena kafir itu kan kejahatan yang paling top kan. Paling top itu kejahatan yang itu kafir. Dia telah melakukan subversif terhadap Allah. Ya, pelanggaran extraordinary terhadap Allah. Jadi kata-kata kafir itu udah cukup berat. Sebenarnya kalimat alqiya fi jahannam kulla kafar itu udah cukup. Ya, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka orang yang kafir, cukup. Tapi di sini Allah ingin mempertajam yang orang kafir yang sangat ingkar. Ya. Berarti mungkin kan ada orang kafir yang ingkarnya setengah, ada yang ingkarnya seperempat, ada yang ingkarnya full, ada yang ingkarnya itu kuadrat, ya. Pokoknya yang sangat kafir. Secara tekstual ayat tersebut ditujukan pada malaikat penggiring dan penyaksi, ya. Malaikat penggiring dan penyaksi. Penyaksi itu yang menyaksikan ya, yang mencatat amal kita, ya, yang merekam.
yang mungkin oleh masyarakat disebut raqib dan atid. Malaikat penggiring bertugas membawanya ke tempat penghisapan. Malaikat penggiring ya cuma giring aja. Ayo jalan. Yuk jalan, jangan berhenti, jalan terus, jalan. Digiring. Ya. Malaikat penggiring bertugas membawanya ke tempat penghisapan, dan ketika malaikat penyaksi telah menunaikan tugasnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk melemparkan orang yang ingkar tersebut ke neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang pertama digiring dulu kan, ayo jalan, maju, jalan, maju. Setelah digiring, kemudian malaikat penyaksi menyodorkan catatannya. Ini catatan yang ada padaku, hadza maladayya atid, ya, hadza maladayya atid. Tolong dipijit Mas yang sebelah. Dipijit. Yang sempurna sini ya, dipijit. Nah, setelah digiring, kemudian catatan amalnya diperlihatkan, baru Allah perintahkan untuk melempar, ya, lempar dalam neraka. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang kafir yang sangat ingkar dan keras kepala. Ya. Jadi di sini ada tambahan yaitu keras kepala. Kafar, anid. Ya. Keras kepala itu susah dinasehati. Ya. Susah ditegur. Sudah banyak yang nasehatin, istrinya udah nasehatin. Tetangganya sudah nasehatin, teman pengajian sudah nasehatin, tapi tetap dia melakukan perbuatan-perbuatan durjana itu. Ya, mertuanya sudah menasehatin, gurunya udah menasehatin, kiainya udah menasehatin, pokoknya semua udah menasehatin dia, tapi nggak ada yang mempan, dia tetap cocong terus. Ya, nah, itu namanya keras kepala. Ya. Ada nggak di negeri kita ini yang keras kepala? Banyak ya. Sudah diingatkan oleh Refli Harun, sudah diingatkan oleh Habib Rizik Syihab, sudah diingatkan oleh Rizal Ramli. Pokoknya banyak lah yang mengingatkan. Ya. Jadi dalam surat Qaf disebutkan bahwa orang yang masuk neraka itu adalah satu yang kafir, yang kedua yang keras kepala. Ya. Kita walaupun beriman, kita walaupun Islam, tapi jangan sampai kita keras kepala. Ya. Saya punya tetangga, nggak sebutkan namanya, itu perokok berat, ya, perokok berat. Sampai dia keluar masuk rumah sakit berkali-kali, masuk, sembuh, keluar, nanti merokok lagi, kambuh lagi jantungnya, masuk lagi, nanti habis itu keluar, di luar merokok lagi, kambuh lagi, yang diserang jantung. Jadi kalau sudah terserang jantungnya, keringat dingin keluar semua, keringat dingin, ya. Dan kadang-kadang pingsan, ya, keringat dingin. Coba yang di belakang tidak bercanda, jangan bercanda. Hormati, di depan ada ustadz, ya. Lihat ke depan. Ya, jangan lihat ke samping. Lihat ke sini, lihat ke wajah ustadz. Ya. Nanti yang biru, yang baju biru pindah sini duduknya. Pindah sini. Iya, pindah, ya. Nanti teman kamu nyamuk aja ya. Nyamuk namanya, ya. Baik. Jadi istrinya udah menasehatin, tetangganya udah menasehatin, ustadznya udah menasehatin. Ya. Istrinya tuh berkali-kali kalau lagi belanja di warung saya, berkali-kali bilang, Pak Ustadz tolong sih suami saya, tolong. Berkali-kali ngomong begitu. Jadi dia tuh masuk rumah sakit bukan sekali Pak, langganan tuh. Iya, serius langganan. Nah kata tetangganya bilang katanya, Bu kenapa? Oh Ibu,
sedih banget kalau suaminya merokok lagi. Iya Pak, kalau mati gimana? Ya, anak masih kecil-kecil, cucu masih kecil. Ya anak lah. Nanti yang membiayai anak siapa? Jadi itu ketakutan istrinya. Kalau suaminya mati duluan, takut gak ada yang biayai. Ya. Ya karena memang yang mencari nafkah suaminya. Ya masuk akal juga sih Pak, masuk akal juga. Yang mencari nafkah kan suaminya. Ya, yang mencari. Ya semua rezeki dari Allah, betul. Ya. Nah artinya kan terpaksa kalau suaminya mati kan si istri itu kan harus capek kan. Capek apa? Membanting tulang, entah jadi tukang gosok, tukang cuci, atau jual pempek atau apa ya. Kalau selama ini kan dia jadi istri yang cari rezeki kan suami, biar suami yang capek lah di luar cari rezeki. Dia kan di rumah aja kan, di rumah paling ngurus rumah aja lah, ngurus rumah. Walaupun ngurus rumah juga sangat berat. Ya. Nah, jadi itu. Nah kita beriman, kita ini jangan keras kepala. Kalau udah ada yang menasihati, ya kita harus dengar lah, ya dengar. Jangan sampai yang menasihati itu hanya dianggap seperti anjing menggonggong atau seperti kucing lewat. Ya, tolonglah kalau ada yang menasihatin dengerin gitu ya. Didengerin lah, walaupun tetangga, guru, istri. Nah ini khusus untuk suami, jangan sampai ego ya. Jangan sampai suami itu selalu merasa paling benar, atau jangan sampai suami merasa selalu benar, jangan. Antum manusia biasa kan? Antum manusia biasa yang ya manusia biasa antum ini. Ya antum kan bukan malaikat kan? Ada yang nggak yang malaikat? Angkat tangan. Manusia biasa, sehingga jangan merasa selalu benar. Bisa jadi istri antum lebih soleh dari antum, bisa jadi. Ya, bisa jadi istri antum. Saya juga sering kalau ditegur sama istri, sering. Ya pertama dalam batin saya kayaknya nolak pertama, ya. Karena biasalah laki-laki kalau ditegur istri itu pasti muncul agak mendidih sedikit ya. Tapi setelah direnung, benar juga nasihat istri itu. Itu. Saya sering ditegur istri, sering. Baik dalam hal rumah tangga yang kecil-kecil maupun dalam hal jamaah pengajian saya sering tegur. Misalnya kotak infak gitu ya. Tolong disisihkan untuk persiapan pertemuan tahunan. Saya pikir benar juga. Ya, suruh sebagian dari kotak infak yang keliling itu tidak semuanya dikirim ke Darul Aitam atau tidak semuanya dikirim ke manalah ya, tapi harus ada yang disisihkan untuk persiapan acara akbar ya, acara tahunan. Ya sejenis itu. Terus misalnya mau menyalurkan beasiswa ya, itu harus betul-betul dilihat yang betul-betul tidak mampu. Jangan sampai yang kaya yang mampu dikasih. Kata istri saya, ya saya iyakan. Iya. Artinya untuk peringatan kepada saya. Alhamdulillah sih selama ini tidak ada orang kaya yang saya kasih beasiswa, nggak ada. Yang saya kasih beasiswa itu ya yang fakir miskin. Ya. Tapi ya namanya istri kan, ya kalau nggak bicara kan nggak sempurna. Ya. Jadi harus bicara. Ya artinya kita laki-laki itu jangan sampai merasa benar sendiri. Itu intinya itu ya. Jangan merasa benar sendiri. Kita juga manusia, laki-laki juga suka salah, suka keliru, suka teledor. Ya. Yaitu orang yang banyak melakukan kekufuran serta mendustakan dan membangkang kebenaran. Ya. Jadi yang akan dijebloskan ke neraka yaitu orang-orang yang banyak melakukan kekufuran serta mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, mendustakan Al-Quran dan membangkang. Ya, ini satu paket mas. Ya, banyak melakukan kekufuran serta mendustakan dan membangkang. Terus pokoknya moh. Jadi emohnya itu udah serius bener.
Ya kalau misalnya kamu masuk Islam mau nggak? Mau sih. Nah, kalau mau sih masih mending ya. Masih bisa dorong ya. Masih bisa didorong. Tapi kalau mau. Udah, jangan bicara Islam lagi. Mundur, buang. Nah, kalau sudah begitu berarti udah betul-betul membangkang ya. Jadi kalau saya belum yakin, Pak. Nah, kalau belum yakin kita yakinkan terus ya. Jadi kalau ini udah sempurna benar ini kekafirannya ini, udah mumtaz ya, udah sempurna. Ya. Semua orang kafir yang sangat ingkar dan keras kepala, maksudnya orang yang banyak melakukan kekufuran serta mendustakan dan membangkang. Ya, membangkang. Mereka menentang kebenaran dengan kebatilan. Mereka menentang kebenaran dengan kebatilan. Jadi Al-Quran datang itu ditentang dengan kebatilan, dengan hawa nafsu. Ya. Aku mau hidup sesuai dengan cara saya. Aku mau hidup sesuai dengan cara saya. Suka-suka gua. Nah, itu namanya menentang kebenaran dengan kebatilan. Ya, jadi kebenaran datang ditentang. Ditentangnya dengan kebatilan, dengan hawa nafsu. Ya, dengan hawa nafsu, dengan kesombongan. Padahal ia tahu bahwa kebenaran itu benar. Padahal dia paham, dia mengerti bahwa kebenaran itu benar. Dia seperti orang-orang Yahudi sekarang lah. Orang-orang Yahudi sekarang kan tahu itu. Yang namanya Nabi terakhir itu Muhammad SAW. Tahu. Tapi mereka itu ini tepat lah. Ayat ini menggambarkan orang Yahudi itu tepat sekali. Ya, tepat. Sehingga apa yang orang Yahudi sekarang yakini itu adalah ya dari setan. Karena mereka ingin membangun kuil Sulaiman ya. Ya, namanya Temple of Solomon ya. Temple of Solomon. Temple itu kuil. Solomon itu Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman kan nggak mengajarkan begitu. Nabi Sulaiman kan orang soleh, ya, Muslim lah Nabi Sulaiman. Ya. Jadi mereka itu enak saja mengatasnamakan Sulaiman itu seolah-olah Yahudi inilah bangsa yang paling suci di dunia, paling suci, anak emas, ya. Semua itu kere, ya. Semua selain bangsa Yahudi itu harus injak-injak. Ya, harus injak. Itu kan kurang ajarnya Yahudi di situ. Menganggap sebagai kekasih Tuhan, anak emas itu. Ya, Israel itu. Sehingga mereka punya hayalan bahwa orang Yahudi harus bersatu kembali, ngumpul, kemudian nanti membongkar Al-Aqsa, kemudian mendirikan kuil Sulaiman. Itulah makanya kemarin diserang sama Hamas seperti itu, ya. Jadi Hamas mendahului, ya. Jadi sebelum mereka menenggelamkan Masjidil Aqsa kemudian membangun kuil Sulaiman, mereka kabarnya udah bikin terowongan itu kabarnya itu. Alhamdulillah sudah didahului oleh Hamas ya. Ya, mudah-mudahan Allah menolonglah para mujahidin di Hamas Palestina. Jadi ayat-ayat ini pas sekali untuk orang-orang Yahudi ini, pas ya. Orang-orang Yahudi dan juga para pendukungnya. Kayaknya di Indonesia pendukungnya ada juga ya. Ya, pendukung Yahudi ya. Zionis bayaran apa gimana? Rupiah ya. Oh, udah pasti dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Ya, Masya Allah. Ya, mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bakal bisa mengalahkan Hamas. Mereka paham Hamas nggak bisa dikalahkan. Karena insya Allah orang-orang yang mau jadi Hamas itu ya hafal Quran dulu. Hafal Quran dulu dari kecil-kecil, hafal Quran. Ya. Kemudian cita-citanya syahid, ya. Sehingga orang Yahudi sendiri sebenarnya sadar bahwa Hamas nggak bisa dibunuh. Nah, makanya yang dia serang itu rumah sakit. Ya. Kalau pribadi Hamasnya itu, pribadi itu susah dihancurkan, susah. Tapi yang mereka hancurkan rumah sakit. Ya, padahal di rumah sakit itu ada dokter, ya, ada wartawan, ada pasien. Itu sebenarnya kalau menurut kode etik perang itu termasuk
kejahatan perang, ya. Kejahatan perang itu genosida, ya. Propagandanya mirip di Konoha. Ya. Propagandanya mirip di Konoha. Iya, iya. Selain menolak kebenaran si ahli neraka, mereka pun manna'il lil khair. Manna'il lil khair. Apa itu manna'il lil khair? Yang sangat enggan melakukan kebajikan. Sangat enggan melakukan kebajikan. Jadi berbuat kebajikan itu Masya Allah sulit sekali, berat. Ya. Meskipun kalau orang kafir berbuat kebajikan tidak dapat pahala, ya tidak dapat pahala. Kan dalam surat Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku dan kepada nabi sebelumku bahwa jika kamu menyekutukan Allah pasti hapus amal-amal kamu, hapus ya, tip X, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi meskipun orang kafir itu berbuat baik, tetap hapus amalnya. Ya. Nah, ini termasuk lebih parah lagi nih. Ini bukan orang kafir yang berbuat baik yang di ayat ini, ya. Tapi orang kafir yang enggan berbuat kebaikan. Manna'il lil khair, ya, enggan melakukan kebajikan. Jadi misalnya di perapatan ada yang jatuh, ketabrakan di perapatan situ. Ya dia nonton aja. Nonton. Ya, atau tetep main HP gini. Pura-pura enggak lihat ada tabrakan itu. Nah, itu contoh kasarnya seperti itu. Seharusnya kan langsung diangkat, dibawa ke rumah sakit, carikan mobil. Yuk ini bawa mobil. Ini darahnya takut kehabisan darah, bawa cepat ke puskes ke Kosasih, ke Abdul Muluk. Ya, jadi langsung dia menolong gitu. Kalau dia sendiri nggak punya mobil, ya dia cuma mencari mobil tetangga apa yang lewat. Mas tolong mas, ini bantu bawa ke rumah sakit. Gitu. Nah itu artinya orang yang mau berbuat kebajikan. Nah kalau yang di ayat ini sama sekali nggak mau berbuat kebajikan. Ada tabrakan berdarah-darah, dia pura-pura nggak paham aja. Gitu, ya. Nah kita jangan sampai seperti itu, ya. Kita jangan sampai pura-pura nggak dengar, pura-pura bego, ya. Nanti bego betulan, ya. Pura-pura tuli, nanti tuli betulan, ya. Jadi kalau ada sesuatu di depan mata langsung kita tangani, ya. Kalau ada suatu peristiwa yang mengerikan di depan mata kita melihat langsung kita tangani, ya. Jangan mikir macam-macam. Oh nanti saya jadi saksi di kantor polisi, jangan. Saksi dalam kebaikan kan nggak ada masalah, ya. Bahwa kita lagi duduk di gardu, lagi main game, tahu der, ya. Ketika ditanya polisi, apakah Anda melihat mobil ini, motor ini dari mana? Enggak melihat Pak, orang saya lagi main game kok. Ya. Cuma pas setelah dernya itu saya lihat, saya lihat. Ya kan jadi ketika kita dipanggil polisi untuk jadi saksi kan nanti catatan polisi sedikit. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat. Saya lagi main game Pak. Atau saya lagi buka WA, lagi buka podcastnya Refli Harun. Ya. Tahu-tahu terdengar suara der, pas saya lihat der pada terkapar, ya udah saya tolong. Ya. Kan menolong bagus Pak menurut Pancasila kan Pak. Sila berapa? Nah, kita tinggal tanya begitu. Ya. Pak polisi apal nggak dengan Pancasila itu kan? Ya kita tanya aja. Kan yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan. Ya kemanusiaan lah yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena di depan mata saya itu manusia, saya tolong, Pak. Ya. Jadi jangan sampai karena takut jadi saksi akhirnya udah biarin dia mati di tempat, janganlah. Jangan, tolonglah, ya. Tolong. Nah, itu jangan sampai kita pelit berbuat kebajikan, jangan. Pokoknya apapun yang kita bisa mampu lakukan. Ya. Apakah mencegat
orang yang punya mobil, Pak tolong Pak, ini gawat Pak, anterin ke rumah sakit. Ya. Supaya kita tidak termasuk manna'ilil khair, ya, orang yang enggan berbuat kebajikan. Yaitu yang tidak mau melakukan kewajiban kebaikan, menyambung tali silaturahim, dan tidak pula bersedekah. Ini kan luas kali ya, bersedekah kan luas. Ya, bersedekah kan bisa pakai duit, bisa pakai senyum, bisa juga menolong orang yang kecelakaan ke rumah sakit. Itu masuk kategori sedekah, masuk. Ya. Sedekah kan tidak harus uang kan, tidak harus uang. Ya. Jadi di sini tafsirnya adalah manna'ilil khair, tidak mau melakukan kewajiban, tidak mau melakukan kewajiban, kebaikan, menolong orang yang kecelakaan, kebaikan bukan? Kebaikan. Tidak mau melakukan kewajiban, tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau menyambung silaturahim. Nah ini tolong di antara kita jangan sampai ada yang keterlaluan benci sehingga nggak mau silaturahim. Ya, janganlah. Ya. Dulu di sini ada orang namanya Mas Rahmat, ya, Pak Rahmat. Ya, sekali-kali dikontak lah, Mas Rahmat apa kabar itu? Orang Wiono tahu kan? Tahu. Iya. Kalau Anda nggak kenal ya kebangetan lah. Saya aja kenal kok, Mas Rahmat namanya kan, Wiono. Nah itu, pokoknya jangan ingat-ingat sejarah masa lalu, jangan. Pokoknya disapa aja. Mas apa kabar itu? Ya. Sekedarnya Pak, assalamualaikum. Ya. Sekedarnya Pak, assalamualaikum. Ya. Supaya silaturahim jangan putus. Sebab kalau kita betul-betul benci putus-tus, baroah. Nah, padahal kita kan baroah itu, tahu nggak baroah artinya? Baroah itu kan hanya untuk orang kafir, baroah itu. Kalau untuk saudara kita, jangan baroah. Ya, walaupun dia tidak di sini lagi, tidak di rumah Quran lagi. Ya, dulu saya ingat dia kalau ada kurban dia ikut motong pokoknya rajin lah. Kita nggak boleh berprasangka buruk ya. Iya Pak, rajin ada maunya, jangan. Nggak boleh begitu, itu namanya suudzon, nggak boleh. Ya. Pokoknya dia itu, ya namanya manusia, ada lebihnya, ada kurangnya. Siapa sih di antara kita yang sempurna semua? Angkat tangan coba. Yang sempurna, nggak ada cacat, nggak ada dosa, nggak ada salah, kan nggak ada. Ya. Ya kita ngasih salam aja kok. Assalamualaikum, udah gitu aja. Oh udah gitu aja, sekedar nyambung itu. Gitu loh. Bukan ngajak ke sini kembali, bukan ngajak ke sini kembali, tapi sekedar salam aja. Karena kan kalimatnya nggak enak sebenarnya, bekas kawan ya. Ya nggak enak kan kalimatnya, bekas ya. Tapi udahlah. Ya kawan lamo ya. Kita pakai bahasa ini aja, pakai bahasa Sumatera, kawan lamo. Ya. Enggan melakukan enggan melakukan kewajiban, ya, kewajiban, kebaikan, menyambung tali silaturahim, dan tidak pula bersedekah. Jadi betul-betul orang ini sangat parah. Jadi masuk neraka itu wajar, Mas. Wajar. Kewajiban nggak mau, kewajiban. Kebaikan nggak mau, silaturahmi nggak mau, sedekah nggak mau. Jadi apa dong yang jadi modal dia untuk ke surga? Nggak ada, babar belas, nol. Ya. Kemudian disebut selanjutnya adalah mu'tadin. Ya, pakai ain ya, ain. Mu'tadin yaitu melanggar batas. Apa yang dimaksud dengan melanggar batas? Apakah pagar orang diloncati? Ya. Bisa jadi, ya. Yaitu dalam apa yang diinfakkan dan dipakai semuanya dilakukan dengan melampaui batas. Di sini tafsiran Imam Ibnu Katsir adalah yaitu dalam apa yang diinfakkan dan dipakai. Ya. Jadi maksudnya apa yang kita belanjakan, dan apa yang kita gunakan, semuanya dilakukan dengan melampaui batas, yaitu israf, ya, israf. Makanya kan di dalam ayat lain, kalau nggak salah surat Al-Isra ya bahwa bukan surat Isra,
yang tentang ibadur rahman itu loh. Dalam surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan di sini nggak ada ibadur rahman. Bahwa ibadur rahman salah satu cirinya adalah dia di dalam berinfak itu pertengahan, tidak boros dan tidak pelit. Ya, tidak pelit. Pelit itu uangnya dipegang kencang betul uangnya dipegang, biar nggak kabur. Nah, yang boros itu berlebihan, ya semua ditraktir, ya, semua orang lewat traktir, mas sini mas makan dulu, mas semua ditraktir, dikasih makan, dikasih sedekah. Ya, jadi boros tidak boleh, pelit tidak boleh, tapi pertengahan. Itu dalam surat Al-Furqan ada. Ketika Allah menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang, kan cirinya banyak ya. Ibadur rahman itu cirinya banyak. Salah satunya itu tadi, dalam berinfak, dalam bersedekah itu pertengahan. Nah kalau tidak mau pertengahan ya masuk ke sini, masuk ke dalam kalimat mu'tadin, ya, yaitu melanggar batas, yaitu dalam apa yang diinfakkan, dalam apa yang disedekahkan, dan yang dipakai, yang dikonsumsi itu bisa air, bisa makanan, bisa baju, bisa rumah, itu melampaui batas. Ada rumah yang pagarnya saja, tahu nggak pagar? Itu bisa untuk bikin satu rumah. Pagernya saja. Masya Allah, betapa sangat mahalnya pagar ini. Yang pagar ini kalau dijual untuk bikin rumah bisa. Bisa untuk bikin rumah, ya kan, rumah-rumah geribik kan bisa. Ya. Ya maksudnya tanah, kita udah punya tanah tapi belum bisa mendirikan rumah. Ya pakai uang pagar itu saja. Pagarnya copot satu dijual bisa. Untuk beli bikin pondasi ala kadarnya, kemudian beli bambu-bambu jadi rumah. Ada ya orang yang saking kayanya pagarnya itu bisa untuk bikin satu rumah. Ya, ada, serius. Saya bukan sedang melawak, bukan. Serius. Kelewat mahal pagarnya itu. Ya iyalah, masya Allah. Ya. Qatadah berkata maksudnya melanggar batas dalam ucapan, tindakan, dan segala halnya. Jadi yang dimaksud dengan mu'tadin adalah kata Qatadah ya, Qatadah yaitu melanggar batas dalam ucapan, ngomong, ya. Maka kita hati-hati ya, jaga lidah ya dalam ucapan, dalam tindakan, action tindakan, dan dalam segala hal, ya. Jadi itu yang bakal jadi penghuni neraka. Yang terakhir murib itu ragu-ragu ya, terutama ragu-ragu terhadap kebenaran Allah ya. Maksudnya melanggar yaitu meragukan urusannya dan meragukan orang yang memperhatikan urusannya, ya, meragukan urusannya dan meragukan orang yang memperhatikan urusannya. Jadi ragu-ragu itu berbahaya. Ya, ragu-ragu itu berbahaya sekali. Itu bahasa Arabnya murib ya, ragu-ragu. Yang terakhir adalah berbuat syirik, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah daftar orang-orang yang akan dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka jahanam. Tolong dicatat, yang pertama adalah kulla kafar, ya, itu orang yang sangat kafir, ya, sangat kafir. Yang kedua anid, ya, apa itu ya anid ya? Masih ingat ya? Keras kepala. Yang ketiga mana'ilil khair, masih ingat? Ya, enggan melakukan kebajikan. Yang keempat mu'tadin. Apa mu'tadin? Melampaui batas, melanggar batas, ya, baik dalam ucapan, tindakan maupun yang lain-lain. Kemudian yang kelima murib,
yaitu ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Yang terakhir yang keenam yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Itulah sifat yang bisa menjadikan kita masuk neraka. Maka walaupun kita beriman, tapi kita harus jangan sampai kayak gini, ya, jangan sampai kayak gini. Saya kira karena saya masih ada agenda lain, cukup sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.